Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita kembali lagi pada pembelajaran tematik tema 1 yang berjudulkan perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Dan hewan adalah salah satu jenis makhluk hidup. Dan Ustadz akan mengkhususkan pembahasan tentang penggunaan kosakata dan manfaat memiliki kosakata tersebut. Materi ini ada pada pelajaran Bahasa Indonesia, berada di subtematika dan khusus kelas 3 sekolah dasar. Kosakata. Anak-anakku, jika kita telah memiliki kosakata, kita bisa menggunakan contoh untuk berkomunikasi dengan teman, berbicara dengan teman, saling bertukar informasi dengan teman. Selanjutnya, kita bisa membuat kalimat sederhana di saat kita diperintah oleh guru untuk membuat kalimat. Dan selanjutnya, kita dapat menjelaskan ciri-ciri suatu hal tentang makhluk hidup ataupun yang lain. Dan di sini dicantumkan menjelaskan ciri-ciri hewan. Kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah telah menciptakan makhluk hidup, salah satunya hewan yang bermacam-macam. Sebagaimana juga di sekitar kita, kita dapat mengetahui bahwa banyak berbagai macam hewan yang dapat kita temui dan dapat kita sebutkan satu persatu. Ada yang memiliki ciri-ciri yang sama, contoh bebek, ayam, angsa, mereka memiliki persamaan bertelur, berbulu, dan memiliki kaki 2. Ada juga yang berbeda-beda, contohnya tadi ayam dengan sapi, atau mungkin sapi dengan kambing. Kita pasti bisa membedakannya karena mereka juga berbeda. Kosakata yang sudah kita pahami artinya atau kosakata yang sudah kita miliki, kita dapat gunakan untuk menjelaskan suatu hal. Misalnya tentang ciri-ciri hewan. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Anak-anakku, untuk menulis informasi, kita tidak bisa langsung serta-merta, tidak bisa langsung menulis tanpa membaca teks. Kita baca teks dulu, setelah itu baru kita temukan informasi yang penting pada suatu teks. Dan salah satu manfaat kita membaca teks adalah menambah kosakata baru yang tadinya kita tidak mengetahui. Kosakata baru tersebut kita mengetahui dengan cara salah satunya adalah dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain menambah kosakata baru, kita juga mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang belum pernah kita tahu sebelum kita membaca teks. Bagaimana caranya? Apakah hanya membaca teks, kemudian mendapatkan kosakata, wawasan, pengetahuan? Tidak semudah itu, anak-anakku. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan ketiga-tiganya itu? Yaitu dengan cara
kita menulis informasi penting yang terdapat pada teks yang telah atau sedang kita baca. Anak-anakku, setelah kita mengetahui kosakata, ternyata kosakata memiliki banyak manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Pertama, mudah menjelaskan suatu hal atau menyampaikan kembali informasi penting yang kita peroleh dari teks. Atau mungkin ada orang berbicara, kita memahami apa yang mereka bicarakan karena kita sudah menguasai kosakata yang orang tersebut berbicara. Yang kedua, menceritakan suatu hal dalam teks. Misalnya, kita selesai membaca kisah-kisah Nabi, kita bisa menceritakan kembali. Misalnya juga, kita bisa menceritakan daur hidup hewan. Daur hidup hewan akan Ustadz sampaikan pada pertemuan atau pada pembelajaran berikutnya. Jadi, antum harus sabar apa itu daur hidup hewan. Yang terpenting adalah kalian bisa menceritakan suatu hal dalam teks yang telah atau sedang kalian baca. Yang selanjutnya, kita dapat membuat atau menulis kalimat menggunakan kosakata yang telah kita miliki. Bagaimana caranya? Dengan cara kita banyak berlatih agar bisa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang kita miliki dan kalimat yang sempurna. Yang terakhir, memudahkan kita untuk memahami isi suatu teks. Membaca buku tidak hanya suatu kewajiban atau bukan kewajiban. Membaca buku bukan hanya suatu rutinitas, akan tetapi buku tersebut kita baca untuk kita pahami apa arti, apa maksud dari buku tersebut dibuat. Maka bagaimana cara kita memahaminya? Bagaimana cara kita memahami isi suatu teks pada buku? Tidak lain, tidak bukan, kita harus memiliki banyak kosakata agar mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis teks, apa yang dimaksud di dalam buku yang berisi bermacam-macam atau banyak sekali teks yang ada di dalamnya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan, walaupun sebenarnya manfaat memiliki banyak kosakata itu tidak 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, ataupun 10, tapi Ustadz sampaikan, Ustadz cukupkan 4 saja. Silahkan diperhatikan, silahkan diulang-ulang, dan Ustadz tetap memberi kalian semangat untuk tetap belajar di rumah. Belajar tidak hanya di sekolah, belajar dimanapun kita bisa. Maka tetap semangat belajar di rumah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah segala sesuatunya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.